Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Adila Solida, SKM MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam. Di sini saya Nahya Azahra, selaku perwakilan dari kelompok 3 kelas 1C. Kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi keempat, yaitu ziswaf. Yang pertama yaitu zakat. Zakat termasuk rukun Islam keempat. Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan berbagai syarat, semata-mata mencari ridho Allah. Hukum zakat. Hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Macam-macam zakat. Zakat ada dua macam. Yang pertama zakat nafs atau zakat jiwa. Zakat jiwa yang dinamai juga dengan zakat fitrah atau zakat yang dikeluarkan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan puasa Ramadan. Yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta. Zakat mal atau zakat harta yaitu zakat emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan biji-bijian, dan barang perniagaan. Setelah itu, harta yang wajib dizakati, yang pertama ada hasil perdagangan dan perusahaan. Terus yang kedua, emas dan perak dan uang simpanan. Zakat ini menggunakan nisab, yaitu yakni batas minimal banyak atau nilai nisab simpanan emas 90 gram, sedangkan nisab perak 600 gram. Selanjutnya rukun zakat. Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab atau harta dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dari menyerahkannya kepadanya atau diserahkan kepada wakilnya. Selanjutnya syarat zakat. Yang pertama yaitu merdeka. Yang kedua Islam. Yang ketiga baligh dan berakal. Yang keempat, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Yang kelima, harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya. Selanjutnya, fungsi zakat. Fungsi zakat adalah membersihkan harta kekayaan atau aset yang dimiliki oleh setiap muslim sehingga harta yang dimiliki menjadi bersih, suci, dan berkah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai infak. Infak berasal dari bahasa Arab anfaqo yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta. Sejatinya infak dibagi menjadi dua, infak untuk kebaikan dan infak untuk keburukan. Infak untuk kebaikan apabila berasal dari harta yang baik dan halal serta dilakukan atau dibelanjakan untuk kepentingan di jalan Allah. Berdasarkan hukumnya, infak dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu infak wajib dan sunnah. Infak wajib diantaranya zakat, kafarat, nazar, dan lain-lain. Sedangkan infak sunnah diantaranya seperti infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga adalah sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab sodaqoh yang berarti memberikan. Mengeluarkan sedekah mengajarkan kita untuk tidak kikir dan bakhil bagi kita. Bersedekah dapat mencegah untuk tidak sombong dan angkuh, mengajarkan untuk tidak menumpuk harta, menumbuhkan rela berkorban, dan membangkitkan rasa empati terhadap sesama manusia. Bahkan bersedekah dapat menolak bala dan bencana. Manfaat sedekah yang perlu kamu ketahui di antaranya yaitu mensucikan diri, pahala berlipat ganda, mendapatkan imbalan berlipat-lipat, terhindar dari mara bahaya, memberi ketenangan hati sebagai jaminan hari akhir, terbebasnya dari siksa kubur, dan menyembuhkan orang sakit. Yang terakhir adalah yang keempat, yaitu wakaf. Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap diwakif dalam rangka mempergunakan manfaat untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu,
maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari si wakif. Bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Wakaf berdasarkan peruntukannya merupakan salah satu macam wakaf yang dilihat dari jenis-jenis wakaf yang dibagi lagi menjadi 3, yaitu 1. Wakaf khairi adalah wakaf yang digunakan untuk kebaikan yang terus-menerus dan tahan lama. Yang kedua, wakaf ahli merupakan jenis wakaf yang kebermanfaatannya ditunjukkan untuk keturunan wakif. Wakaf ini dilakukan oleh wakif kepada kerabat atau keluarganya. Contohnya kisah wakaf Abu Talhah yang membagikan harta wakaf untuk keluarga pamannya. Yang terakhir adalah yang ketiga, wakaf mustarak merupakan wakaf yang memanfaatkan atau yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum. Contohnya yaitu yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf dan pembebasan sumber pribadi untuk digunakan oleh masyarakat. Sekian dari kami kelompok 3. Maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.